persatu. Di sini saya akan menyebutkan serta menjelaskan jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan logis berdasarkan hasil pemikiran, pengamatan, penelitian, atau kajian terhadap suatu permasalahan tertentu yang ditulis dengan menggunakan metode ilmiah serta mengacu pada prinsip objektivitas, kejelasan, dan kebenaran ilmiah. Karya tulis ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau temuan ilmiah kepada khalayak terutama komunitas akademik agar dapat diuji, dikritisi, dan dijadikan rujukan atau dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis karya tulis ilmiah yang pertama yaitu ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk mendeskripsikan secara sistematis dan terstruktur mengenai proses serta hasil dari suatu kegiatan penelitian. Penelitian dilakukan berdasarkan metode ilmiah untuk memecahkan permasalahan atau menguji hipotesis tertentu. Laporan ini biasanya ditulis oleh mahasiswa, dosen, atau peneliti dan bisa dipublikasikan atau dijadikan laporan akhir dari suatu proyek penelitian, serta memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berdasarkan data hasil observasi atau eksperimen, menggunakan metode ilmiah secara lengkap dan sistematis, struktur baku yang berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, serta kesimpulan, membuat tabel, grafik, data kuantitatif dan kualitatif, memiliki bahasa formal, objektif, dan berbasis fakta. Yang kedua yaitu ada skripsi, tesis, serta disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi adalah bentuk karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi. Skripsi merupakan karya ilmiah mahasiswa S1 yang membahas suatu topik berdasarkan data penelitian primer atau sekunder. Tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa S2 yang lebih mendalam dari skripsi, biasanya mengandung analisis yang kompleks dan orisinalitas pemikiran. Serta yang ketiga yaitu ada disertasi, adalah karya ilmiah mahasiswa S3 yang harus memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan, baik secara teori maupun aplikasi. Masing-masing menuntut penelitian yang orisinal dan sistematis, serta memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu tertentu. Penulisannya harus sesuai dengan kaidah ilmu dan pedoman yang diterapkan oleh institusi pendidikan. Ketiganya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu disusun secara individu oleh mahasiswa, menggunakan metode ilmiah dan landasan teori yang kuat, ditulis dengan sistematika akademik yang baku, serta diuji melalui sidang terbuka dan harus orisinal dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan pembahasan tentang suatu topik tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka atau observasi lapangan. Makalah biasanya disusun untuk memenuhi tugas akademik, seminar, atau forum diskusi. Makalah bertujuan untuk menyampaikan pendapat, informasi, atau solusi terhadap permasalahan tertentu secara sistematis, serta memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu struktur sederhana yang berisi pendahuluan, isi, pembahasan, serta penutup, biasanya berdasarkan teori atau studi literatur atau observasi lapangan, ditulis dengan gaya ilmiah tetapi tidak sekompleks skripsi, digunakan dalam tugas kuliah, seminar, atau diskusi ilmiah, serta lebih fleksibel dan ringkas dibandingkan karya ilmiah besar. Yang keempat yaitu ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang bersifat ringkas dan padat, berisi hasil kajian ilmiah atau penelitian yang ditulis untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, proceeding, atau media akademik lainnya. Artikel ilmiah bertujuan untuk menyebarluaskan hasil temuan atau pemikiran ilmiah kepada komunitas akademik atau masyarakat umum, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu struktur umum, berisi judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka, ditulis dalam gaya formal dan akademik, mengandung data dan hasil penelitian yang valid, dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional atau internasional, serta dilengkapi abstrak dan kata kunci untuk memudahkan identifikasi isi. Dan yang kelima yaitu ada kertas kerja atau working paper. Kertas kerja atau working paper adalah karya ilmiah yang disiapkan untuk dipresentasikan dalam suatu forum ilmiah seperti seminar, lokakarya, atau konferensi. Karya ini biasanya masih dalam bentuk awal atau draft, belum dipublikasikan secara resmi dan terbuka untuk mendapatkan masukan dan kritik dari peserta forum. Tujuan utamanya adalah untuk menguji atau mendiskusikan ide gagasan ilmiah sebelum dikembangkan lebih lanjut.
dan memiliki ciri-ciri yaitu mengandung kajian atau gagasan yang bersifat sementara, masih dapat direvisi berdasarkan hasil diskusi atau masukan forum, struktur lebih fleksibel dari artikel jurnal, digunakan dalam konteks presentasi ilmiah, serta berisi pembahasan yang mendalam tetap dalam selalu konklusif. Dan yang keenam yaitu ada esai ilmiah. Esai ilmiah adalah karya tulis yang berisi pendapat atau gagasan pribadi penulis terhadap suatu isu tertentu, tetapi mengedepankan pendekatan nasional dan ilmiah. Meskipun ditulis dengan gaya yang lebih bebas dan reflektif, esai ilmiah tetap mengacu pada data atau referensi ilmiah yang mendukung argumen penulis. Esai ini populer di kalangan akademisi, pelajar maupun dalam lomba kepenulisan, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bersifat subjektif tetapi tetap logis dan argumentatif, gaya penulisan lebih bebas dibandingkan karya ilmiah formal, topik bisa bersifat reflektif, kritis, atau opini berbasis data, sering digunakan dalam lomba karya tulis ilmiah, populer, atau opini, serta tidak memiliki struktur baku yang kaku. Berdasarkan materi tersebut dapat disimpulkan yaitu karya tulis ilmiah merupakan bentuk komunitas ilmiah yang ditulis secara sistematis, logis, dan berdasarkan fakta atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap jenis karya ilmiah memiliki tujuan, struktur, dan gaya penulisan yang berbeda sesuai konteks yang penggunaannya, baik sebagai syarat akademik, tugas kuliah, publikasi ilmiah, atau bentuk opini ilmiah. Namun, semuanya memiliki kesamaan dalam hal yang pertama yaitu menggunakan bahasa formal, yang kedua mengacu pada sumber ilmiah, dan terakhir yang ketiga bersifat objektif dan rasional. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.